Pada era digital seperti saat ini, penggunaan gawai seperti ponsel dan tablet semakin umum di semua kalangan, termasuk anak usia sekolah dasar. Melalui aplikasi dan konten edukatif, anak-anak bisa belajar lebih interaktif, mulai dari matematika, sains, hingga bahasa. Dari sisi kebijakan, pemerintah Indonesia kini mulai merancang pelajaran berbasis teknologi seperti coding dan artificial intelligence atau AI untuk masuk ke dalam kurikulum tingkat SD, dimulai dari jenjang kelas 4. Namun, apakah penggunaan gawai ini sudah tepat dan bijaksana untuk perkembangan anak? Kita perlu memahami apa manfaat dan risiko, serta bagaimana tips penggunaan gawai secara sehat. Bila difungsikan dengan benar, gawai memberi jutaan manfaat positif bagi tumbuh kembang dan proses belajar anak. Misalnya, aplikasi pembelajaran membaca dan menulis, hal ini bisa membuat proses belajar menjadi lebih interaktif dan tidak membosankan. Dengan berkembangnya teknologi, tentu saja banyak sekali informasi-informasi yang terbuka secara luas gitu ya di dalam aplikasinya, di dalam putaran dunia kita gitu ya. Jadi ketika informasi yang beredar itu cukup luas gitu, banyaknya pengetahuan-pengetahuan baru yang bertingkat gitu ya, menambah, tentu saja akan membuat anak-anak kita semakin menjadi penasaran terhadap apa yang ada di luar sana, di luar dunia mereka gitu ya, sehingga penggunaan gawai itu tentu saja perlu ada atau perlu disikapi dengan bijak oleh orang tua agar anak-anak kita tidak kebablasan atau tidak terlalu memiliki banyak informasi tanpa batasan yang memang dibutuhkan. Tetapi, penggunaan gawai yang berlebihan juga memiliki risiko. Terlalu lama di depan layar dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti mata lelah, kurang tidur, bahkan kecanduan. Angga, Joanna, main yuk. Angga, Joanna. Penggunaan gawai yang berlebihan juga bisa membuat anak kurang berinteraksi dengan teman-teman dan lingkungan sekitar. Angga, Joanna, ini gimana sih pada main HP aja? Sana main, ada temannya nyampar tuh. Anak-anak bisa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka jika terlalu asik dengan dunia virtual. Oleh karena itu, penting untuk membatasi waktu penggunaan gawai dan memastikan anak tetap aktif dalam kegiatan sosial dan fisik. Nah, idealnya berapa lama sih sebenarnya untuk bisa menggunakan gawai tersebut? Idealnya adalah maksimal 2 jam dalam satu hari. Ya, 2 jam dalam satu hari itu bukan dalam satu kali permainan, tetapi bisa jadi dalam satu hari ada 24 jam, nah dibagi-bagi tuh jatah penggunaan gawainya. Misalnya di jam 8 pagi sampai jam setengah 9 itu dan dapat 30 menit, lalu kemudian nanti di jam yang lain 30 menit dan seterusnya sampai batas maksimum dalam satu hari itu adalah 2 jam. Kedua, pastikan gawai digunakan untuk hal-hal yang positif, seperti belajar menggunakan aplikasi edukatif dan berkreasi. Hindari konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Biasanya ya yang saya lakukan kepada para orang tua, meminta mereka untuk menjadikan gawai itu sebagai media belajar. Jadi kalau misalnya memang kita kepengen anak kita itu memiliki kemampuan kreativitas misalnya seperti itu, biasanya si gawai ini akan saya jadikan media belajar supaya anak-anak bisa mengekspresikan dirinya gitu, lalu bisa mencoba untuk mempresentasikan apa yang dia pelajari gitu, lalu kemudian dia bikin konten misalnya, lalu kemudian dipublikasikan di platform-platform media sosial. Nah, sekarang kita tahu bahwa gawai bisa menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Orang tua memiliki peran penting untuk mendampingi anak dalam menggunakan gawai agar mereka dapat tumbuh dengan sehat dan seimbang.
Gunakan gawai dengan bijak karena masa depan anak ada di tangan kita.